Hai, kembali lagi di channel Sahabat 30. Oke, di sini Bapak akan memberikan sebuah materi yaitu tentang lanjut materi ya, persamaan linear satu variabel. Oke. Sini ya. Persamaan linear satu variabel. Nah, kita singkatnya itu apa? PSLV aja biar mudah ya. Ingat persamaan linear satu variabel itu PLSP. Nah, kalau misalkan kalian sudah nulis di PDF, di sana itu ada kalimat terbuka, kemudian pengertian sistem persamaan linear variabel ya. Kemudian menentukan jumlah, menentukan nilai X, menentukan nilai N. Nah, di sini Bapak akan ngejelasin bagaimana caranya untuk menentukan sebuah kalimat terbuka. Nah, kalimat terbuka itu hanya dua, nah. Benar, salah, udah ada dua. Ingat benar sama salah untuk kalimat terbuka. Bapak akan jelasin. Untuk kalimat terbuka, di sini kalimat terbuka ya. Nah, untuk kalimat terbuka itu ada dua. Yang pertama benar, yang kedua salah. Nah, gitu. Kalau salah ya berarti bukan kalimat terbuka. Kalau benar berarti kalimat terbuka. Nah, di sini Bapak akan langsung aja. Kalimatnya itu contohnya gini. Contohnya itu kalau di soal contoh 1 dulu ya. Yang pertama itu ketika ada 9 ditambah 7 itu benar enggak hasilnya 26? Coba 9 tambah 7 berapa? 16 kan ya. Nah, 9 tambah 7 itu adalah 16. Benar 16 itu sama dengan 26. Salah kan? Berarti ini salah. Nah, itu. Berarti ini apa? Bukan kalimat terbuka. Cuma seperti itu aja. Gampang kan? Gampang lah. Kemudian yang kedua adalah jika ada soal 15 ditambah 7 itu sama dengan 22. Nah, benar enggak 15 tambah 7 22? Kita tambahin aja. 15 ditambah 7. Nah, 5 tambah 7 kan 12. Tambah 1. 1 tambah 1, 2. Oh, ternyata 22 itu sama dengan 22. Nah, ini benar. Sehingga kesimpulannya adalah kalimat apa? Kalimat terbuka. Gitu. Gampang kan? Nah, sekarang soal 1. Kerjakan ya. Tentukan manakah kan gitu ya yang merupakan kalimat terbuka. Nah, cuma menentuin ini aja kok, gampang kan? Mana yang di bawah ini yang merupakan kalimat terbuka? Misalkan nih, kalau 25 ditambah 5 sama dengan 30. Kalimat terbuka bukan? Cuma gitu. Benar. Contohnya kayak gini, benar misalkan kalimat terbuka gitu. B-nya 36 ditambah 36 sama dengan 52. C-nya 70 ditambah 10 sama dengan 80. Selesai deh. Gampang kan? Gampang dong. Gitu ya. Sekarang yang kedua adalah kita akan membahas pengertian dari PSLP gitu kan ya. Pengertian PSLP itu apa sih gitu kan ya. Ingat PSLP itu persamaan linear satu variabel nggak? Maksudnya kita tuh di sini bahas dulu nih pengertian PSLP itu kayak gimana bentuknya. Nah, PSLP itu misalkan Bapak punya soal contohnya gini nih. Contohnya misalkan ada contoh yang berarti ini contoh 2 ya. Contoh 2-nya itu ada yang pertama X ditambah 8 itu sama dengan 15 nih. Yang keduanya itu adalah 3Y dikurangi 7 sama dengan 20. Yang ketiganya itu ada 5X pangkat 2 ditambah 6 sama dengan 0. Dan yang terakhir nomor 4-nya itu adalah 5X ditambah 6Y sama dengan 7. Nah, ingat, Bapak akan kasih tahu kepada kalian untuk syarat PSLP itu punya syarat. Nah, ada 3 syaratnya, ada 3. Ingat baik-baik, ada 3. Ada 3. Yang pertama, syaratnya itu ada 3. Yang syarat yang pertama itu adalah mempunyai
tandanya itu sama dengan 0 gitu. Tanda sama dengan gitu kan ya. Intinya punya tanda sama dengan. Yang kedua adalah ada yang mempunyai satu variabel gitu. Pak, maksud satu variabel tuh apa? Kalau satu variabel tuh kayak X, Y, Z, cuma satu gitu. Cuma satu-satu. Yang ketiga itu adalah tidak berpangkat. Ini yang paling penting. Tidak berpangkat. Nah, sekarang kita akan jawab. Nah, ini syaratnya nih. Mutlak syaratnya nih. Kalian harus hafal ya. Nah, sekarang kita akan jawab yang 1, 2, 3, sama 4. Kita jawab ya. Sekarang nomor 1 dulu. X tambah 8 sama dengan 5 merupakan satu variabel bukan? Satu variabel. Punya X, punya tanda sama dengan, tidak berpangkat. Berarti ini apa nih? Benar. Gitu kan ya? Nah, yang kedua 3Y dikurangi 7 sama dengan 0. Betul ya. Walaupun ini X, ini Y, betul. Karena punya satu variabel. Ini Y, punya tanda sama dengan juga, dan tidak berpangkat. Benar gitu. Sekarang yang nomor 3 nih. 3, ini ada 5X kuadrat. Oh, memang benar ada satu variabel. Benar juga ada tanda sama dengan. Tapi ini ada pangkat 2. Berarti salah gitu. Nah, gampangan ya? Gampang. Sekarang ini. Yang 4. 5X tambah 6-nya sama dengan 7. Oh, udah jelas ini. Variabelnya ada berapa? Ada 2. X sama Y gitu. Udah jelas ini. Salah gitu kan ya. Pokoknya syarat yang 3 ini harus ada semua di dalam persamaan ini variabel tersebut. Oke? Sekarang soal 2 ya. Soal 2. Sini kalau misalkan kalian cari manakah yang merupakan persamaan nilai satu variabel atau bukan. Manakah yang merupakan persamaan linear satu variabel. Nah, atau disebut PSLV. A. Kalau Bapak punya 5X tambah 10 sama dengan 0. Nah, B. 7X tambah 10Y sama dengan 8. C-nya 10X ditambah 5 sama dengan 6. D-nya 10X pangkat 2 ditambah 20 ditambah sama dengan 5. Nah, kalian cukup jawab kayak gini aja nih. Benar, benar, salah, salah. Oke? Gampang. Oke, kita lanjut lah. Kita lanjut untuk yang bagaimana misalkan caranya itu adalah menentukan penyelesaian bersama linear satu variabel. Nah, tadi kita coba untuk menentukan apa ya? Menentukan apa ya? Oh iya, pengertian satu variabel, masih pengertian satu variabel ya. Nah, kalau sekarang kita akan ngitung, ngitung ya. Ini sebenarnya enak banget kalau misalnya ngitung. Kenapa? Gampang. Sekarang kita menentukan persamaannya ya. Menentukan atau menghitung lah. Menentukan penyelesaian sekarang. Penyelesaian dari apa? Penyelesaian dari PSLV. Nah, kalau dilihat di sini, kita masuk ke contoh 2 ya. Contoh 3. Nah, kita masuk ke contoh 3 dulu. Nah, contoh 3. Nah, di contoh 3 ini kita tuh menghitung bagaimana caranya menentukan sebuah nilai gitu. Nah, di sini dibagi ya, ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, Bapak di sini akan ngejelasin yang penjumlahan dan pengurangannya. Nah, sekarang perhatikan ya. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan nomor contoh 3. Kalau misalkan ada soal A-3 sama dengan 7, tentukan nilai A. Nah, gitu kan ya. Tentukan nilai A. Berarti kita harus cari nilai A kan gitu ya.
Ya udah, jawab aja kan itu. A min 3 sama dengan 7. Nah, lihat di sini. Kalau udah kayak gini gampang. Lihat, ini kan negatif 3 nih. Nah, kebalikan dari negatif itu kan positif. Ya udah, tambahkan positif 3 gitu. Gampang kan? Berarti kiri ditambahkan 3, kanan ditambahkan 3. Oh, berarti Pak A dikurangi 3 ditambah 3 sama dengan 7 ditambah 3 gitu. Nah, udah kayak gini, ini kan bentuknya udah gini aja. Nah, berarti A sama dengan 7 tambah 3, 10 gitu. Negatif 3 tambah 3 kan 0. Udah jangan dihitung, coret aja gini. Yang penting ini ada negatif, positif sama angkanya. Coret aja. Jadi A sama dengan 10 gitu. Selesai deh. Gampang kan? Gampang lah. Contoh 4 dulu deh, biar paham. Kita ke contoh 4. Contoh 4 ya. Kalau contoh 4 itu gimana kalau misalkan ada soalnya itu X ditambah 5 sama dengan 10, Y dikurangi 9 sama dengan 2, yang B dan C nya itu adalah 3 dikurangi X sama dengan 10. Nah, kita jawab dulu ya. Yang A dulu nih. Yang A itu ternyata ada X ditambah 5 sama dengan 10. Set. Tambahkan berapa kira-kira coba? Lihat aja ininya. Ini kan 5 ya. X tambah 5. Nah, karena di sini X tambah 5 kan gitu ya. 5-nya itu kan positif. Nah, kebalikan dari positif berarti negatif 5 gitu. Berarti kiri dikurangi 5, kanan dikurangi 5. X ditambah 5 dikurangi 5 sama dengan 10 kurangi 5 gitu. Habis ya. Gini aja coret. Berarti X sama dengan 10 kurangi 5. 5 selesai. Gampang kan? Sekarang yang B. Gimana kalau B nya Y kurangi 9 sama dengan 2? Gampang kan? Tambahkan berapa coba? Tambahkan. Lihat ini kan negatif 9. Kebalikan jadi pinter, positif 9 kan? Berarti Y kurangi 9 ditambah 9 sama dengan 2 ditambah 9. Habis kan? Gini aja. Berarti Y sama dengan 2 tambah 9, 11. Gampang kan? Gampang lah. Sama Pak Rija itu gampang banget. Gak ada yang susah. Yang penting konsisten belajar. Yang ketiga adalah soalnya itu C-nya itu gini. C-nya itu adalah 3 dikurangi X sama dengan 10. Nah, ya udah lihat 3-nya ini. 3-nya kan positif. Ya udah, berarti kebalikan dari positif itu apa? Negatif. Tambahkan aja negatif 3 gitu kan ya. Berarti 3 dikurangi X dikurangi 3 sama dengan 10 kurangi 3. Habis kan? Set. Oh, sisanya ini nih. Negatif X sama dengan 10 dikurangi 3. Negatif X sama dengan 10 kurangi 3. 7. Nah, ini kan belum selesai karena ininya negatif. Oh, ya. Kita kalikan aja. Kalikan apa? Negatif. Negatif X kali negatif, positif X. 7 kali negatif, negatif 7. Selesai. Gitu ya. Pokoknya variabel itu gak boleh negatif. Paham ya? Nah, sekarang kita soal ya. Soal. Tentukan, nah seru nih, nilai X dari A-nya itu misalkan Bapak punya 5X ditambah 10 sama dengan 4X sama dengan, oh ini aja nih. Oke, salah. A-nya itu misalkan Bapak punya X ditambah 10 sama dengan 40. B-nya itu Bapak punya X ditambah 7 sama dengan 5. C-nya itu adalah negatif X ditambah 10 sama dengan 20. Nah, kerjakan ya. Ini negatif X nih. Nah, ini soal bagian 3 ya. Soal 3. Nah, ingat ya. Jangan lupa. Oke, sekarang kita masuk ke bagian part terakhir ya. Oke, tenang, sabar ya. Bagian terakhir. Nah, di bagian terakhir itu kita akan belajar tentang apa ya? Bentar dulu.
sini aja deh. Ini kita balikin. Nah, gini. Kita akan belajar yaitu di perkalian dan pembagian. Sebenarnya sama aja ya. Dulu kita udah belajar bagian yang tadi ya, bagian yang ini. Bentar ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian B-nya. Perkalian dan pembagian. Nah, di perkalian dan pembagian ini sebenarnya sama aja kayak tadi. Bedanya agak ada pembagiannya aja sama perkalian. Kita masuk deh langsung deh. Contoh ya. Contoh 4 biar langsung paham. Nah, di sini ada soal. Soalnya itu misalkan ada 3x. Oke. 3x sama dengan 2x ditambah 5. Nah, soal yang keduanya itu ada 5x dikurangi 7 sama dengan 3x tambah 5, kan gitu. Nah, sekarang ketika ada soal kayak gini, kita jawab aja kan ya. Jawab. Nah, lihat di sini nih. Nomor 1 ya. 1. Ini soalnya itu 3x sama dengan 2x tambah 5, kan gitu ya. Nah, lihat. Kita lihat sebelah kanan. Sebelah kanan ada 2x nih. Nah, si 2x ini kita hilangkan. Tambahkan berapa kalau dihilangkan? Kebalikan dari 2x apa? Positif. Negatif 2x, kan gitu ya. Berarti 3x dikurangi 2x sama dengan 2x dikurangi ditambah 5 dikurangi 2x. Habis pokoknya nih. Nah, gitu kan ya. 3 dikurangi 2, 1 kan, x sama dengan 5. Selesai. Gampang kan? Nomor 2. Untuk di nomor 2 ada soalnya itu adalah 5x dikurangi 7 sama dengan 3x ditambah 5, gitu kan ya. Nah, biar 3x sebelah kanannya, Pak, kenapa kok nggak sebelah kiri? Kan gitu ya. Nggak ini yang dihilangkan. Bapak itu biar memudahkan kalian. Pokoknya yang ada sebuah variabel tunda di sebelah kiri, gitu. Paham kan? Tambahkan berapa nih? Negatif 3x, gitu kan ya. Berarti 5x dikurangi 7 dikurangi 3x sama dengan 3x ditambah 5 dikurangi 3x. Nah, ini habis kan? Set, habis. 5 dikurangi 3, 2x min 7 sama dengan 5. Nah, min 7 nya itu kita hilangkan, yaitu tambahkan dengan berapa? Tambahkan positif 7. Nah, gitu. Tambahkan positif 7 kan ya. Berarti 2x dikurangi 7 ditambah 7 sama dengan 5 ditambah 7. Nah, 2x min 7 ditambah, pokoknya ini yang sama coret aja langsung biar cepet. 2x sama dengan 5 tambah 7, 12. Nah, udah kayak gini. Oh, ternyata x-nya itu masih ada angka 2. Berarti kalau misalkan dempet kayak gini ya, jadi ada 2x, 3x. Berarti kita bagi berapa? Bagi 2. Berarti 2x dibagi 2 sama dengan 12 dibagi 2. 2 dibagi 2, 1 kan x. 12 bagi 2, 6. Selesai. Gitu kan ya? Paham kan? Soal ya? Soal 4. Oke. 1. Soalnya itu misalkan Bapak punya 4x sama dengan 3x tambah 10. Soal yang kedua itu adalah misalkan Bapak punya 10x dikurangi 5 sama dengan 2x tambah 15. Nah, kalian cari ya. Cari atau tentukan nilai x. Gampang. Gampang banget pokoknya. Oke. Nah, sekarang terakhir di contoh ke-5. Contoh 5 ya. Oke.
Kita masuk ke contoh 5. Contoh 5 ya. Nah, untuk di contoh 5, masuk ke contoh 5. Nah, untuk di contoh 5, kita menentukan sebuah nilai n. Sebenarnya sama aja kayak tadi gitu kan ya. Nomor 1 ini. Misalkan nih ada soal 2n min 5 sama dengan 3. Yang kedua ada 4n ditambah 5 sama dengan 37. Yang ketiga 3n dikurangi 4 sama dengan 11. Tentukan n. Sebenarnya sama aja ini tuh kayak tadi. Kita jawab ya. Jawab yang pertama. Ketika ada 2n min 5 sama dengan 3. Nah, gampang kan? Tambahkan berapa? Tambahkan ini kan tadinya negatif 5, kebalikannya jadi positif 5. Berarti 2n dikurangi 5 ditambah 5 sama dengan 3 ditambah 5. Habis ya. Berarti 2n sama dengan 3 tambah 5, 8. Nah, udah kayak gini, bagi berapa nih? Dibagi ini, dirinya sendiri ini, dibagi 2. Berarti 2n dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2. 2 dibagi 2 kan 1 nih, n. Nah, 8 bagi 2, 4. Ini jawabannya selesai. Gitu kan? Gampang. Sekarang kalau misalkan yang kedua, soalnya yang kedua adalah, oh ya, 4n ditambah 5 sama dengan 37. Sama aja, gampang. Nah, sekarang kita tambahkan berapa coba? Ya pintar, ini karena ini positif 5, kebalikan jadi negatif 5. Berarti 4n ditambah 5 dikurangi 5 sama dengan 37 dikurangi 5 gitu kan ya. Habis, jadi 4n sama dengan 37 kurangi 5, 32. Nah, sekarang kita bagi berapa? Lihat ini bagi berapa? N-nya 4, Pak. Oh, berarti kita bagi 4. Berarti 4n per 4 sama dengan 32 per 4 gitu. Nah, paham ya? 4n bagi 4 kan n. 32 dibagi 4, 8. Selesai. Gampang kan? Nah, sekarang yang nomor 3. 3 itu ketika ada 3n dikurangi 4 sama dengan 11. Nah, sekarang tambahkan berapa kira-kira nih? Tambahkan betul positif 4 gitu nak. Pinter. Berarti 3n dikurangi 4 ditambah 4 sama dengan 11 ditambah 4. Nah, ini habis ya. Udah langsung aja coret gitu. Berarti 3n sama dengan 11 tambah 4, 15. Udah kayak gini, bagi berapa kira-kira? Ininya aja lihat. Oh, ininya 3. Berarti kita bagi 3. Berarti 3n dibagi 3 sama dengan 15 dibagi 3. 3 bagi 3 1 kan? N 15 bagi 3 5. Selesai. Soal. Tentukan nilai n ya. Tentukan nilai n. Soal 5 ya. Nah, soal 5-nya tentukan nilai n dari yang pertama. Misalkan ada 4n dikurangi 5 sama dengan apa ya? 11. Untuk ini cukup 2 aja lah. Yang keduanya itu adalah misalkan ada 4n, jangan 4n lah, 2n dikurangi 4 sama dengan 10 gitu. Oke. Jangan lupa ya terus belajar seperti biasa. Nanti kemarin mohon maaf Bapak nggak buat video di hari Jumat dikarenakan karena banyak sekali ya tugas. Kemudian kemarin project juga Bapak nilai satu persatu di Google Drive itu banyak banget. Jadi nggak keburu. Tapi sekarang alhamdulillah penilaian sudah selesai semua. Nilai rapot Bapak sudah masukin semua, masukin beberapa masukin ke nilai yang ada penilaian rapotnya. Jadi tugas yang belum selesai cepat selesaikan. Kemudian jangan lupa terus belajar ya. Nanti seperti biasa ya, ini kerjakan kemudian upload. Jangan lupa absensi terakhir. Ingat, kemudian di terakhir ada tes aljabar. Ingat ya, setiap tes aljabar dari pertemuan pertama sampai terakhir Bapak selalu diambil itu. Bapak selalu ambil dan itu langsung dimasukkan dan dikalkulasikan.
Oke, kemudian jangan lupa nanti di hari Jumat, barangkali misalkan ada yang tidak sibuk, boleh nanti mampir di channel Bapak, kalian belajar di channel Bapak. Oke, Bapak akan usahakan nanti buat Google Form-nya dari kemarin, Bapak lupa. Oke, jangan lupa ya, terus belajar. Pokoknya belajar, 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 dan belajar. Paham ya? Bisa anak-anak?